petik yo. Ya yo, setekan buat dolanan apa? Ya jalan sebelah kanan rumahku. Ya yo. Ketika Ibu Saryatun berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke desa Grogol Penatus, sebuah desa di kecamatan Petanahan. Saat itulah beliau menemukan banyak tumpukan limbah kayu dari pabrik kayu. Di sisi lain, beliau juga menjumpai banyak ibu-ibu di desanya yang tidak mempunyai kegiatan dan hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Dari kedua keprihatinan itulah yang menjadi latar belakang munculnya ide dari Ibu Saryatun untuk mengolah limbah kayu menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomi. Awalnya ini berawal dari saya jalan ke pabriknya teman, ternyata di sana itu limbah dari kayu itu banyak banget. Nah di situ kepikiran lah, kenapa tidak dimanfaatkan di tempat saya. Ini sih ide dari kami pribadi ya, kayak gitu. Jadi memanfaatkan limbah aja itu. Dan ini dilihat dari potensinya luar biasa. Ini menambah penghasilan ibu-ibu, terus ditambah lagi anak-anak nih ya, anak-anak SMA yang libur sekolah itu pada kesini kayak gitu, lumayan katanya. Sebuah inovasi dengan harapan bisa menyelesaikan kedua permasalahan tersebut secara terintegrasi. Prosesnya diawali dari kayu yang masih basah, kemudian dijemur terlebih dahulu. Kemudian kayu yang setelah kering itu dipotong-potong menjadi kotak-kotak. Setelah itu selesai, kemudian kayu itu dibelah jadi kecil-kecil ya. Setelah itu kemudian mulailah ditata, itu namanya proses pembendetan. Setelah itu selesai, kemudian baru itu dibentuk yang namanya opal, pengopalan. Nah, opal itu selesai, kemudian diamplas biar ujungnya halus. Kemudian itu mulai dipak, itu proses packing. Setelah proses semuanya sudah jadi, kita bisa olah kembali, itu ditempeli stiker. Terus ada yang diberi warna. Cibiran dan kendala beliau anggap seperti lemparan batu yang jika disusun justru bisa menjadi pijakan untuk berdiri lebih tinggi. Dulu saya jual pertama itu masih susah ya di sini gitu. Anak sekolah aja masih belum paham ya gitu. Terus kemudian saya coba tawarkan ke toko-toko plastik yang biasanya itu kan serangkai dengan mainan-mainan gitu. Nah berjalan ya 4 bulanan lah, barulah mereka itu mulai pesan yang mulai dari 4 bal dulu kayak gitu, sampai lumayan bisa sampai 10 karungan gitu. Modal awalnya ya 10 juta ya, dengan keuntungan 1 bulan 2,5 lah bersih itu. Setelah 2 tahun ini berjalan usaha, kita udah punya tambahan modal sekitar 60 juta yang bisa kembali itu per bulan. Untung bersih itu bisa 15 sampai 16 juta. Ini saya mulai jam 10 baru ngepak, satu pak ini upahnya 75. Sehari hasilnya 1.000. Ya Bu, gajiannya harian, alhamdulillah jajan anaknya kena lumayan, dinane 15.000. Kendala utamanya ya di alat produksinya ya, itu
masih terbatas sekali kayak gitu. Terus kemudian di karyawannya juga pekerjanya itu musiman. Kalau misalnya lagi musim panenan mereka pada berhenti, sementara kita butuh tenaganya. Keikhlasan, kesungguhan, dan cara pandang yang berbeda dari Ibu Saryatun kini sudah membuahkan hasil. Karena tugasnya belai, gawe steak. Tugas saya ini memotong bahan bekas dari triplek dibuat kotak-kotak. Dia anak betul kayak dia kan dipakainya karkir jadi main nek. Sampah yang dulu selalu dianggap masalah, kini sudah berubah menjadi solusi dari berbagai masalah. Ada beberapa yang kita bikin, kalau karakter itu buat anak-anak ya. Terus ternyata dari situ ada beberapa lagi yang bisa kita jadikan edukasi, seperti kita bisa bikin tempat tisu, bisa bikin rumah-rumahan, bahkan bisa jadi kipas juga itu buat rangkanya. Dampak perekonomian di sini luar biasa, sangat besar ya. Ini tumbuh dengan pesat, terutama bagi keluarga kita yang merasakan. Jadi ada tambahan dari ekonomi, kemudian juga untuk tetangga-tetangga itu juga membantu, tidak tergantung dengan suami-suaminya saja, yang bisa menambah penghasilan. Untuk penjualan, kami selain ke toko-toko suplai langsung, kita juga melayani melalui media sosial, dari online, bisa juga pemesanan melalui media Facebook, Instagram, seperti itu. Harapan kedepannya ya ada kepedulian serta perhatian dari pemerintah, khususnya mungkin UMKM, termasuk juga dari Disdikbud, yang mana mungkin bisa bekerja sama dengan kita. Ini dari STIK Prakarya bisa dijadikan alat peraga khususnya buat anak-anak usia dini. Dari limbah menjadi berkah.